Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Still with me, Miss Vivi in English lesson for 10th grade. How is your life, guys? Hopefully you are good, everybody. Okay? Now, let's discuss our topic for this meeting. It is descriptive text. Focus on describing famous or historical landmarks. Okay, now guys, let's discuss first about the objectives of this study. Tujuan pembelajaran kita kali ini. The first one is, students will be able to identify social function, text structure, and language features of descriptive text, famous or historical landmarks. Jadi diharapkan peserta didik atau siswa mampu untuk mengidentifikasi fungsi sosial atau tujuannya, kemudian struktur teks atau kita kenal sebagai generic structure, dan language features, ciri-ciri kebahasaan dari sebuah teks deskriptif. Selanjutnya, the second one is, student will be able to analyze detailed information of descriptive text, famous or historical landmarks. Peserta didik atau siswa mampu untuk menganalisis informasi detail tentang teks deskriptif. Okay, now guys, let's turn to the definition of descriptive text. Descriptive text is the text that describe a particular object, like a place, things, or person. Jadi, descriptive text itu adalah sebuah bacaan yang mendeskripsikan atau menggambarkan benda tertentu, objek tertentu seperti tempat, kemudian benda, atau orang. Penggambarannya mendeskripsikan itu maksudnya menggambarkan dengan kata-kata. Misalnya, description about the characteristic atau features yang kita kenal sebagai ciri-ciri, kemudian situation atau keadaan, condition, bahkan tentang feel atau perasaan, taste, what people see, apa yang kita lihat, what people hear, apa yang kita dengar, and the last, what people smell, apa yang kita cium. Now guys, let's turn to the social function or purpose of descriptive text. Kita berlanjut kepada fungsi sosial atau tujuan sebuah descriptive text. Sebuah teks dibuat pasti ada tujuannya, bukan? So, this is the social function of descriptive text. Ini adalah fungsi sosial dari sebuah descriptive text. To describe the particular object by describing its specific features to help reader visualize what a person, an animal, a park, or a thing is like. Jadi, tujuan atau fungsi sosial sebuah descriptive text adalah menggambarkan atau mendeskripsikan sebuah objek dengan menggambarkan ciri-ciri khusus. Dengan menggambarkan atau mendeskripsikan ciri-ciri khusus tadi, diharapkan dapat membantu pembaca teks bisa membayangkan objek yang kita deskripsikan tadi. Nah, because the objective study in this meeting is describing famous or historical landmark, so the social function or purpose is to describe particular famous or historical landmarks. Jadi karena tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mendeskripsikan atau menggambarkan tempat-tempat yang terkenal atau tempat-tempat bersejarah, jadi tujuan dari teks deskriptif kali ini adalah untuk mendeskripsikan tempat-tempat terkenal atau bersejarah. Now guys, this is some famous or historical landmark from East Borneo, Indonesia, and world. What are some famous or historical landmarks you know? This is the example from East Borneo. We know
Derawan Island. Indonesia is Borobudur, and the word is pyramid. Try to fill the table. What are some famous or historical landmarks you know? From East Borneo, you can fill here to practice Indonesia and the word. Try to find. Now we turn to the text structure or generic structure of descriptive text. Kita memasuki bagian struktur teks dari sebuah teks deskriptif. Apa saja? The first one is identification. Identification contains the identification of matter that will be described. Jadi identification, bagian identification berisi tentang identifikasi tentang hal yang ingin kita gambarkan. This part introduces topic we will tell. Bagian ini memperkenalkan topik yang ingin kita bicarakan. What is that? Identify things. Isinya adalah biasanya name, geography, history, significance, and etc. Where? Di mana identification berada dalam sebuah teks deskriptif? Ya, benar. Dia berada di first paragraph. Selalu ada di paragraf pertama. Karena topik yang ingin dibicarakan biasanya berada di paragraf pertama. Setelah identification, kita move to the next part. Bagian yang kedua adalah description. Description contains the explanation or description. Dia berisi tentang penjelasan atau gambaran. Nah, intinya ada di bagian description. What is that? Apa saja? Isinya describing things. Misalnya parts, bagian-bagiannya, qualities, and characteristic. Isinya tentang itu saja ya. Tapi juga bisa yang kita sebutkan sebelumnya tadi. What people see, what people feel, what people taste, ada di bagian description. Where? Di mana posisinya? Di other paragraph. Setelah paragraf pertama. Paragraf kedua, 3, 4, 5. Kalau kalian membuat description-nya teksnya panjang, berarti setelah paragraf pertama adalah description. Oke, untuk video kali ini kita sudah membahas tentang definition, social function, and generic structure of descriptive text. See ya on the next video, Descriptive Text Part 2. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.